Baik, sobat tani sekalian, jumpa lagi dengan kami dari BSIP NTT. Ya, kami sekarang ini berada di BPBT Batam. Itu ada di Kecamatan Amarasi tentunya ya, Kabupaten Kupang. Dan kami kali ini ada di sini untuk menindaklanjuti hasil kegiatan kami yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kami sudah melakukan kegiatan pembuatan kandang jepit yang dilanjutkan dengan pengukuran ukuran linear tubuh ternak, penimbangan berat badannya, dan semuanya berhubungan dengan kondisi ternak itu. Nah, ternak-ternak ini yang kami maksudkan adalah ternak pembibitan ya, pembibitan ternak sapi potong Bali. Jadi kegiatan ini sudah kami laksanakan sejak sekitar 2 bulan yang lalu ya, bulan apa itu, tapi belum lama ini. Dan saat ini kami ada di sini untuk khusus mendiskusikan hasil dari pengukuran itu yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Seperti apa nanti yang akan kami langkah-langkah selanjutnya ke depan, apa yang harus kami kerjakan bersama-sama dengan Bapak petani di sini di anggota kelompok pemula ini, yang dimana dari 10 atau 12 orang anggota kelompok hanya 4 orang memang yang terpilih, karena dari ke-4 orang ini yang memiliki ternak yang dilakukan kegiatan pembibitan ternak ini ya, begitu ya Bapak ya. Jadi hasil ini kami sudah rangkum dalam satu laporan kecil ya, rangkuman kecil seperti apa. Nah, dalam diskusi ini kami akan diskusikan bersama seperti apa ke depannya, apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan pendampingan dan pengujian penerapan standar instrumen pertanian. Dan dalam hal ini tentang bibit sapi potong Bali. Saya kira demikian, kita akan lanjutkan kegiatan ini dengan diskusi ini. Mari kita ikuti bersama. Oke, baik. Selamat siang semua. Yang terhormat Ibu Kepala BSIP dan NTT, dan Ibu Nike dan teman-teman dari BSIP. Terima kasih banyak atas kegiatan yang sudah kita laksanakan, sudah kurang lebih 5 kali atau 6 kali pertemuan ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan apa yang sudah kita lakukan terkait dengan pengukuran. Mungkin yang kita lakukan pengukuran itu seperti apa hasilnya, apakah sesuai dengan SNI yang sudah dari Kementerian. Nanti sebentar disampaikan oleh Ibu dan kita diskusi, mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Mesri selaku koordinator ya BPBT Batam di sini yang sudah menghantar kegiatan ini. Dan untuk bapak-bapak, ibunya belum ada nih, bapak-bapak semua, bahwa hasil itu tadi kami sudah bagikan ya, kita bisa lihat bersama. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, mungkin perlu kami perkenalkan dulu siapa yang ada di tengah-tengah kita juga di sini, karena mungkin bagi bapak-bapak ada wajah baru. Ya, yang pertama yang di sebelah kiri saya adalah Ibu Dr. Sofia Ratnawati. Beliau adalah Kepala BSIP NTT. Kita kasih sambutan dulu, kasih Ibu Sofi ya, Ibu Sofi nama panggilan. Kemudian ada juga Bapak Dr. Haruna. Bapak Dr. Haruna juga adalah fungsionalnya kenal di BSIP NTT. Kalau yang lain belum kenal, yang lain pasti sudah kenal sekali. Jadi kita lagi dikenalkan. Nah, sebelum kita melanjut ke sana untuk melanjutkan kegiatan ini, mungkin ada dari Ibu, mungkin ada sedikit dari Ibu Kepala Balai dulu ya, sedikit mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan, karena memang Ibu juga adalah selain sebagai Kepala BSIP NTT, juga Ibu adalah juga tim kami yang ada di kegiatan ini. Hanya dalam beberapa waktu yang lalu kita bisa maklumi bahwa kegiatan beliau, aktivitas beliau sebagai kepala balai sangat-sangat padat, sehingga puji Tuhan, syukur, alhamdulillah kalau saat ini beliau ada di tengah-tengah kita. Ya,
Jadi kita kasih waktu dulu, kasih ibu, siapa tahu mungkin dengan ibu punya suara, ibu kalau bapak dengar ibu suara semakin semangat, ya kan betul ya? Ah, silakan ibu. Baik, terima kasih Ibu Onike. Baik, Bapak Mesril, Bapak anggota kelompok tani pemula, ya. Ibunya tidak ada kok Bapak, ya. Hanya Bapak saja ya. Ada juga dari Binoni. Oh, dari Binoni. Dari kita kelompok apa itu? Kelompok tani. Oh begitu. Oh, Bapak Simon ya. terus. Ya baik, terima kasih. Jadi saya senang sekali hari ini bisa hadir bertemu dengan Bapak semua di sini untuk mengikuti kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Onike bersama teman-teman sejak 2 bulan lalu kalau saya tidak salah. Iya. Jadi intinya mungkin sedikit pengantar karena dengan perkenalan Bapak Don. Kita dulu mungkin Bapak pernah dengar BPTP ya. Ada pengertian. Nah, kita sekarang sudah berganti nama menjadi BSIP, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Nah, kenapa kita melakukan pengukuran ini sapi-sapi milik bapak mereka? Itu kaitannya dengan tupoksi baru kita, karena kita salah satu tupoksinya adalah bahwa kita harus melakukan pendampingan dan pengujian boleh di kelompok tani, boleh juga di komunitas, misalnya ada kelompok pemuda, kemudian bisa juga di dalam satu lembaga. Nah, karena kita sudah bekerja sama cukup lama dengan bapak-bapak mereka di sini, kalau tidak salah dari tahun 80, saya sudah pernah ke sini. Waktu itu kita mengerjakan SUP sapi potong di Oenoni, di Tesbatan. Ya, kita pernah punya lokasi kandang kelompok di sebelum kita Binoni, ya di sini juga ada ke arah sana, saya lupa lagi tadi pas tanjakan begini itu ada kita punya. Iya, waktu itu saya termasuk Ibu Onike itu masih baru, masih pegawai baru, masih muda, sekarang juga masih muda ya. Nah, gitu. Jadi, muda dulu masih Pak Insinyur Andreas Ila, komandan kita waktu itu SUP sapi potong, dan pernah waktu itu kita membuat satu kegiatan yang sifatnya seremon waktu itu kita temu lapang dan dihadiri oleh Pak Gubernur waktu itu. Nah, jadi artinya bapak-bapak di sini bukan orang asing bagi kami sudah kenal lama seperti itu ya. Jadi intinya kegiatan hari ini dan seterusnya nanti akan lebih diperjelas oleh Ibu Onike selaku penanggung jawab, bahwa kita akan ke depan itu kita harus bisa bahwa petani-petani di sini, peternak harus sudah tahu bahwa standar sapi yang bibit itu seperti apa sih, begitu kan. Memang selama ini Oenoni terkenal dengan Amarasi terkenal dengan sapi paronisasi ya, seperti itu. Nah, kita juga tidak menghilangkan kebiasaan bapak mereka di sini. Kita akan memvariasikan dengan teknologi yang ada, kemudian dengan syarat-syarat tentunya yang memenuhi syarat standar bibit itu seperti apa. Karena kami BSIP ini ditugasi untuk supaya kita mengacu kepada yang namanya standar nasional Indonesia. Nah, karena kita baru, kami juga masih belajar Bapak. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kekeliruan sedikit ya kita saling memaafkan lah seperti itu ya. Jadi kita juga mencari informasi dari Bapak, kita juga memberikan informasi ke Bapak. Seperti itu kurang lebih. Nah, Bapak mungkin sudah memegang lembaran semua ini. Itu ada sapi-sapi yang kita pernah melakukan pengukuran pada tanggal 12 Juli. Nah, hari ini kita datang untuk supaya kita menyamakan data ini, kemudian mau bagaimana lagi sih selanjutnya seperti itu supaya sapi-sapi ke depan, ya saya tidak tahu, mungkin saya sudah pensiun nanti saat itu mungkin 5 tahun ke depan, bahwa kita punya produk sapi bibit yang terstandar dari dari Amarasi, seperti itu ke depannya seperti itu. Nah, dimulai dari bapak mereka punya. Yang ini sebagai apa istilahnya kalau kita pemula? Pionirnya bapak mereka. Tapi memang kelompok pemula. Nah, cocok dengan nama kelompok taninya ya, pemula seperti itu. Mungkin itu Ibu Onike, Pak Mesril yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Saya kira dengan mendengar suara Ibu pasti langsung segar, tambah segar. Tadi memang sudah segar sekali, tapi tambah segar pasti ya. Siap. Ya, siap. Baik, selanjutnya kita akan lihat bersama. Tadi saya sudah bagikan ini di kita ya. Ada beberapa lembar tadi.
tentang apa yang sudah kita kerjakan. Tapi halaman depannya itu tentang SNI yang kita bicara dari kemarin-kemarin itu apa tuh? Jadi dengan standar yang harusnya sapi potong Bali itu yang untuk jadi bibit yang jantan seperti apa, betina seperti apa, dengan dia punya kelasnya. Dia sudah ada di situ. Tapi mungkin saya hanya koreksi saja yang untuk penentuan umur itu bukan tahun ya, taksiran umur dalam kurun tahun itu bulan. Jadi 18 sampai 24 tahun berarti Halaman tua depan. sekali ya. Halaman Itu bulan. Halaman 2 tuh ya. Oke. Itu bulan. Nah, itu hanya kami sengaja kami kasih nanti untuk Bapak Simon, nanti kita kasih saya punya ya. Ini memang kami sengaja kasihkan ini mungkin supaya kita bisa melihat bersama-sama. Nah, seperti standarnya seperti memang sebetulnya ini saya fotokopi dari buku tapi terlalu tebal, bukunya tebal sekali. Yang kita butuh memang hanya ini. Ya, kita butuh untuk kita lihat bersama. Dan itu sudah kita selamat datang Mama Ina, Bapak Kos. Jangan marah, kita sudah mulai. Mari kita maju ke depan. Saya ini ada kursi kosong. Jadi dari standar ini di halaman berikutnya itu sudah ada hasil pengukurannya. Nah, ini banyak yang merah nih di sini. Raportnya merah. Kalau ada rapor merah berarti harus ada perbaikan, ya loh. Nah, perbaikannya dengan cara apa? Kita diskusi seperti apa maunya. Karena begini. Iya, maksudnya jadi harus nah, istilahnya ya. Jadi maksudnya dengan adanya ini, dengan sudah kita klasifikasi seperti ini, seperti apa nanti kita ke depan? Karena memang tujuan daripada pendampingan ini memang seperti Ibu Kepala Bali bilang tadi apa, bahwa kita juga sama-sama belajar ini. Karena ini kita juga baru mulai pertama dan Bapak Mama mereka juga baru mulai juga. Ya, dan juga namanya juga kelompok pemula, ya kan? Jadi hasil ini sudah kami klasifikasikan, masukkan ke kelas-kelasnya. Ternyata minta maaf, yang paling banyak rapor merahnya ini Bapak Ketua punya. Bapak Ketua punya itu karena ini Bapak, ini kan kita lihat, kalau kita lihat di halaman depannya di kertas itu ya, jadi di halaman depan itu ada kan kriteria berdasarkan lingkar dada, ya kan, panjang badan, kemudian tinggi pundak, berat badan, umur tadi itu lewat pemeriksaan gigi ya, skrotum kalau untuk yang jantan. Nah dari situ semua Pak Redi ini dia sudah kasih kelas kan dia ini, dan ternyata memang untuk yang nomor 1 sampai nomor 6 ini, yang pertama itu yang Pak Ketua punya itu memang karena kalau kita lihat kondisi gigi itu dua pasang itu berarti dia sudah lewat umur. Karena nah sekarang sebetulnya yang kita juga mau lihat selain ini, kita juga sebenarnya mau lihat dulu penunjangnya ini. Penunjang daripada usaha ini yaitu apa kira-kira yang paling utama? Pakan toh. Kita lihat, saya senang lihat yang Pak Simon punya kebun di sana tuh, ternyata bagus Pak Kons. 50 area itu penuh dengan tanaman. Kemudian yang rumput yang kemarin yang kita bagi dia sudah tanam di dekat air, jadi sudah tumbuh bagus ya. Kalau waktu itu kita sudah bagus, apalagi sekarang. Kalau dari teman-teman yang lain, teman kelompok yang lain dari pemula, mudah-mudahan seperti itu. Jadi yang kemarin yang kita sudah bagikan rumput itu, pokoknya sudah bagus, sudah tumbuh, dan nanti lantoronya nanti menjelang musim hujan. Tapi kita juga mau tahu juga dulu ya Ibu, kira-kira dari yang ternak sapi yang tidak lolos ini, sebenarnya kita mau tahu juga dulu. Papa dong ada ingat yang awal dari pertama dulu, yang Pak Ketua punya. Bapak ingat ini sapi ini dari mana kemarin? Tapi awalnya dapat bantuan dari P2RT. P2RT. Yang maaf Bapak, yang ada 4 ekor, 4 ekor di sini ya Bapak ya? Semuanya itu dari P2RT. Ya, betul. Dicatat di. P2RT Itu tidak asing itu bahasa P2RT ya Pak Konsan ya. Dulu kita pernah ingat P2RT. Ya betul. Saya pernah. Oh iya. P2RT kita dulu sering dengar Iya. istilah itu Pak Konsan ya, P2RT. Cuma saya lupa lagi kepanjangannya. Ya. Masih ingat P2RT ini apa?
Tidak ingat. Tidak ingat P2RT. Bapak ingat dia punya ini? Pokoknya RT-nya itu rumah tangga. Rumah tangga ya? Ya, sudahlah, itu. RT-nya ya, oke. Terus Bapak? 55. Tidak, kan anak itu anak, tapi induknya sudah Sudah dijual. Oh, sudah. Ini anak. Usia sudah banyak. Oh ya betul. Ini Anak turunannya ya, turunannya ini. Bapak ingat tidak dia yang sekarang yang Bapak masukkan di dalam kitab pendata ini dia kelahiran yang keberapa dari induk yang P2RT itu? Itu sudah belas. Nah itu kan Sudah belasan, berarti belasan. sekian kali Pak Dion. Nanti kita ini aja nyambung Om Dion, jangan sampai supaya kita nyambung. Berarti kan kalau teorinya Pak Konstan, tolong saya dikoreksi kalau saya salah bicara. Teorinya kan kalau sapi Bali itu 10 kali kebuntingan katanya. Iya Ibu Ati? Paling bagus kita sudah harus kaling dia. Kaling itu dikeluarkan 10 kali kebuntingan. Nah ini kalau informasi dari Bapak Ketua tadi bahwa ini sudah anak yang kebelasan berarti Ya, kan? kebelas. Kebelasan berarti kan sudah lebih dari 10. Berarti induknya itu Tapi 11. induknya juga sudah. Iya, pasti sudah tidak ada toh. Iya, iya. Hanya keturunannya itu ya. Bapak mesti ingat tidak Bapak Ketua, anak yang satu induk, satu mai tadi yang apa, yang Bapak punya ini, anak yang keberapa ya, yang di bawah 10, Bapak masih ingat kondisinya? Sama tidak dengan yang sekarang? Dari gambaran. Memang ada juga apa, dia ada kelihatannya ibu, ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga posturnya kayak baru-baru ukur itu pengukuran tadi itu sapi karena pejantannya itu yang tidak layak, tapi hidupnya bagus. Tapi pejantan justru itu yang kami dari kelompok itu kami minta kalau dapat pejantan kali unggul itu ya kita kawinkan dengan benih bibit yang sekarang ada sehingga perubahan ini terang itu. Kalau kita masih pakai itu bibit yang ada sekarang nanti dia tetap seperti itu. Ya, makanya iya betul. Makanya kita ukur kemarin ternyata setelah kita padukan dengan apa persyaratan SNI yang kita mau pakai ini tidak sesuai ke Bapak punya kan tidak lolos maksudnya begitu. Pak, dari sisi genetik kita baru menduga saja kan Pak. Jadi seperti itu. Genetik kemudian pakan juga ikut mendukung tentunya toh Pak. Nah, jadi jangan khawatir dulu. Kalau untuk pakan saya akan siap. Iya, oke. Nanti kita lihat toh. Siap. Iya. Bisa lihat. Berarti yang Bapak Alex punya ini kan ada 4 ekor nih yang masuk kita dalam apa kita punya pengamatan. Itu semua kasusnya sama begitu yang tadi Bapak bilang kelahiran yang kesekian belas atau ya Sudah. Dari induk yang dari induk kemarin. yang sama itu. Oh, dari induk yang sama. Kita kasih makan. Ini baru praduga saja Bapak. Kita kasih makan yang bagus pun kalau genetiknya seperti ini kan pasti tidak bisa mendongkrak dia punya bobot badan toh. Nah, tapi Bapak jangan putus asa. Kita juga tidak mungkin misalnya karena Bapak Ketua pun tidak memenuhi syarat kita anulir kita tidak seperti itu. Kita tetap ikuti ini karena kan masih ada beberapa teman punya yang masuk dalam kategori untuk supaya kita bisa melakukan pengujian penerapan yang SNI ini Bapak tetap kasih makan sesuai dengan apa kebutuhannya dia Bapak tidak boleh ini. Kalau pakannya sendiri Bapak punya bagaimana? Kebun pakan. Tanaman apa saja di situ Pak? Kalau di sawah rumput. Kalau di kebun lentor. Lamtoro taramba kok Bapak? Tidak, lentor umum. Lentor umum ya. Kemarin yang dari Ibu Nike tidak ada. Sudah. Belum ditanam. Oh belum tanam ya nanti musim hujan nanti ya. Ya itu ditanam sebanyak-banyaknya Bapak kalau Bapak kebun. Ya. Ada yang Mungkin ada Pak siapa? Mungkin saya tambah. Iya silakan Bapak. Saya tahu yang sama ke tadi itu jenis betinanya, induknya itu besar. Kalau dapat lihat boleh kita lihat induk itu besar. Tapi sayangnya pejantan itu kita pejantan yang terdiri karena kita butuh kawin untuk. Nah, jadi sehingga waktu beranak datang tetap yang terdiri seperti itu. Seperti itu yang mungkin karena sudah di sini tidak ada pejantan yang ini kan? ada pejantan unggul ibu, tapi kan orang punya. Kalau kita minta, dia tidak mau. Tidak bisa dibayar. Ya. Orang takutnya kan dipalang kalau ibu. Kalau dikawinkan kan takut waktu kawin dia turun kembali ada yang takut patah. Nah, jadi dan khawatir. Itu yang
Itu yang Iya. kita tidak izinkan. Pejantannya coba Itu kurang. pejantannya. Pejantannya. Jadi kalau kasusnya Bapak Alex ini sebetulnya ketersediaan pejantan mungkin ya. Ya, pejantan. Karena Artinya kan ketika Yang sabar, masih ada. ketersediaan pejantan yang terbatas, ketika sapi induk birahi, yang betina birahi, langsung dikawinkan karena bahwa mereka menginginkan terjadi Kegentingan. dan keguntingan terjadi di situ. Iya, iya. Tapi ya faktor kasus di Bapak menceritakan bahwa pejantan yang sama pun yang dipakai Pakai untuk semua semua. tidak menutup kemungkinan akan pada satu kasus pasti akan Kualitasnya. bapaknya pejantan ini kawin anaknya karena rentannya cuma sekitar 2 sampai 3 tahun kemudian. Kalau anak pertamanya lahir punya betina, tidak menutup kemungkinan bapaknya kawin lagi Kawin dengan lagi, anaknya ya, inbreeding. yang betina. Jadi ini yang mungkin perlu jadi kita juga akan melihat itu telusuri apa pernah terjadi bapaknya ini kawin dengan anak betinanya gitu. Itu juga akan menghasilkan turunan yang Yang tidak. baru. Itu maksudnya Saudara. Ya, Ya, kalau di saudara. ya. Iya. Dari Ibu Ina? maksud dari Bapak Alex ini memang ada pejantan di dalam ini desa sini, tapi itu tujuan dari pemiliknya untuk diparonisasi, bukan untuk pejantan. Oh. Jadi mereka tidak kasih layani untuk Iya. dikasih tahu. Bukan sebagai Takut nanti ini nanti tidak mau makan nanti Iya, yang iya, seperti itu. Tujuan perpeliharaannya membuka. kita melalui jenis peternakannya ada program untuk peningkatan mutu mutu genetik sapi Bali ini melalui IB dan bukan hanya pakai sapi-sapi Eropa tapi juga sapi Balinya. Sapi Bali. Ada bibit sapi Bali yang sudah teruji dan sudah artinya kualitasnya sapi Bali unggul gitu. Yang beratnya sudah karena itu di balai besar ya, balai inseminasi buatan Cipatali terus. Jadi ada semen di Bali. Jadi kalau bapak kalau misalnya memang hidupnya bagus-bagus, kita bisa tingkatkan ini, kualitas genetiknya. Kalau mau cepat ya dengan IB, karena butuh waktu 1 tahun. Tapi kalau dengan cara lain mungkin bertahun-tahun. Hanya memang Pak Kors kemarin kan untuk kita bicara di luar dengan kegiatan yang itu identifikasi kemarin kan terungkap juga dari Bapak Alex kalau dia kayak apa? Dia kecewa. Trauma begitu untuk melakukan ini. Kenapa Bapak? Tapi dia dia kan berhasil. Cuma beliau saya yang nggak ada. Kan saya kan inseminator saya. Jadi saya. Iya kemarin kan memang begitu toh. Ya mungkin inseminasi mungkin yang lain ya mungkin teman-teman yang lain beliau gagal dan ya beliau ini kan orang cepat putus asa kayaknya. Jadi kalau gagal 1 kali langsung Putus asa. Karena saya pikir begini, kalau gagal saya rugi. Ada baiknya sudah kali yang gagal, cuma saya tetap. Begini saja Bapak, jalan Itu terbaik. yang saya pikir, karena saya punya perhitungan ibu, tiap tahun harus kasih dulu. Iya. Kalau kasih IB, kadang-kadang meleset 1 tahun. Justru di situ kerugian saya. tidak juga tidak 1 tahun karena IB ini Satu siklus. kan dia siklus lahirnya berulang tiap bulan. Iya, bulan. Jadi adegan, tapi pengalaman saya IB itu paling banyak 2 kali pasti jadi. Kali pertama meleset, bulan kedua minta lagi. Kuncinya hanya di pengamatan birahi dan ketepatan waktu IB. Nah, ketepatan waktu IB tergantung dari ketepatan peternaknya menentukan masa birahi, awal birahi. Begitu. Nah begini Pak Kors, ini yang jadi persoalan kenapa tidak terdeteksi itu karena memang setiap sapi betina itu kan tidak dekat dengan petani, ya kan? Kan ada misalnya bapak rumahnya di sana, tapi kan kita ini kemarin kan ambilnya dari mana waktu kita mau pengukuran itu kan ambilnya dari jauh. Apa mungkin itu mungkin juga salah satu penghambat sehingga tidak terdeteksi dengan baik. Tapi mungkin lewat sini, lewat kegiatan ini, mungkin bapak itu kita sarankan kalau bisa lebih banyak ini dengan Pak Kon sebagai inseminator yang sudah saya kira juga ini ya di daerah Maransi sini, sehingga nanti Bapak kan pasti akan ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Pak Kons apa yang harus Bapak lakukan supaya bisa terdeteksi dengan baik sehingga
Bapak punya apa ya tadi itu apanya Ketakutan, kekhawatiran. ketakutan itu bisa teratasi bahwa karena begini tadi kan Pak Kon sudah bilang bahwa siklus birahinya itu tidak hanya setahun, itu dia bilang 1 tahun tidak Dia birahi bilang. lagi kan tidak, tapi kan nanti 1 bulan dia timbul lagi. Nah itu yang harus nanti lebih banyak dengan bantuan nanti dari Mesri di sini sebagai penyuluh di sini juga, ya kan? Ada Maina, ya kan? Gitu kan? Supaya bapak mereka punya sapi ini, kan tulangnya besar, tapi sayang kan? Karena rangkanya besar, tapi sayang apa namanya pejantannya, sehingga salah satu yang terbaik itu yang kita buat ini di sini untuk memperbaiki ini adalah dengan IB. Begitu Bapak, iya kan harusnya. Jadi mungkin lebih banyak ke sana. Maka kita ide saja lebih kurang. Iya kan, karena Bali yang ada di IP ini kan bukan yang tadi seperti yang Iya, Bapak bukan. bilang, Itu toh. sudah bisa terukur. Iya, mati unggul Dan sudah teruji. Walaupun dia Bali, tapi sudah. Kemana Bapak? Sapi Bali yang di Bali sini dan Sibuat dan Singosari itu yang beratnya 800 kilo ya. Nah, iya. Bagus itu. Bukan yang kecil seperti kita kakaknya kambing mungkin. Katanya kambing. Sehingga kambing itu adanya sapi. Sehingga kambing ketika kakak kambing kasih kambing dengan sapi, hasilnya setengah kambing setengah sapi. Ya kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Konstan, saya pikir Iya. Bapak Alek dan Bapak yang lain. Artinya kuncinya kalau kita mau menggunakan IB inseminasi itu kuncinya di pengamatan birahi. Iya. Di pola pemeliharaan kita tidak bisa seperti yang sekarang. Iya. Jadi kalau misalnya begini Bapak, Kasih dekat. kalau misalnya sapi yang secara postur dia kayak Bapak punya ini sebetulnya yang nomor 1 ini hanya kurang di tinggi pundak, kurang 2 cm, tapi dari sisi semua yang lain memenuhi yang nomor 1. Yang Sekali itu dia bisa masuk ke kelas 3 sebetulnya. Tapi dari sisi umur Umurnya ini apa? dia tidak bisa masuk ke 18 sampai 24 bulan. Tapi dia masuk ke 24 sampai 36 bulan. Nah, persyaratan yang baru seperti yang disampaikan oleh Ibu Mika tadi bahwa semakin diperketat dengan standar-standar sapi medis ini. Karena kedepan yang diminta ini bagaimana turunan yang kita mau pelihara ini yang terstandar dengan bagus secara nasional. Ini yang jadi. Kalau saya melihat kasusnya Bapak Alek, dari ceritanya Bapak Alek, saya pikir apa yang ditawarkan oleh Bapak Konstan Iya. sangat baik. Iya. Kalau memang ada yang bisa, karena begini, biasanya teman-teman inseminator akan melihat postur induk yang mau di IP. Dia tidak akan mau ambil risiko dengan memberikan suntikan semental atau limosin yang Kepada- besar. Kalau posturnya tidak dia tidak mengambil risiko ketika mau melahirkan kesulitan. Jadi kalau bapak bersedia, misalnya ada beberapa induk yang memang harus kita ikut ini, coba mungkin dengan pengamatan birahi yang lebih sambil bapak berupaya menjadikan penyakit yang bagus. Tapi dalam yang kalau kita ambil pengamatan birahi itu bisa kontak ke teman-teman inseminator yang ada untuk bisa IB dulu dengan sapi Bali yang ditawarkan oleh Pak Konsul tadi, kalau bibit sapi Bali yang sudah dalam bentuk semen buku yang didatangkan itu memang sudah melalui uji lab dan memang sudah standar bagus untuk menghasilkan dari semen dari pejantan yang bagus, di bawah pejantan unggul untuk di IB. Mungkin itu yang bisa dilakukan mungkin dalam waktu dekat. Jadi baik, saya tambahkan sedikit. Iya. Berdiri sama. Jadi baik, terima kasih. Saya sambung dari pembicaraan bahwa pengawalan masalah birahi. Jadi pengawalan birahi. Jadi masalah birahi ini dia kebanyakan dari kita itu dilihat dari respon sapi jantan. Contoh mungkin dia punya anak. Kalau anaknya itu dia respon dengan betina, berarti itu tanda betinanya lagi minta, birahinya lagi puncak, lagi naik. Tetapi kalau setelah IB, maka otomatis dengan sendirinya kita pisahkan dengan sapi-sapi jantan yang lain. Maka di situ kita tidak tahu. Nah, kadang ada yang sapi betinanya itu dia minta kita tahu, ada juga dia harus lewat dari birahi ada yang tenang-tenang saja, ada juga yang
sapi jantannya itu yang ganggu begitu. Nah kalau kita sudah pisahkan dengan sapi jantan atau sapi anak yang lain, berarti kita tidak tahu. Disitulah letak kegagalan kita secara bersama begitu. Contoh kayak Bapak Alek punya mungkin yang selama 1 tahun, mungkin juga Abah Hamzah punya juga selama 1 tahun. Karena sapinya itu waktu dia dirahim, dia tenang saja. Itu yang jadi kita punya letak traumanya ada di situ. Oh, begitu. Terima kasih. Ya, jadi artinya memang kita dulu pernah punya pengalaman juga di Tobue, Pak Dion. Itu petaninya dekat sekali dengan sapinya. Iya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Jamal ya. Ya, Pak ya. Jamal itu kalau ada betina yang dia diam saja itu kan juga apa istilahnya dalam bahasa reproduksi hit tersembunyi itu loh. Ya toh? Silent hit ya, silent hit seperti itu. Jadi tidak ketahuan sama kita sebagai pemilik. Nah, tinggal sekarang keputusan ada di tangan Bapak. Kita tidak boleh memaksa juga tentunya Ibu Onike. Jadi kalau misalnya Bapak Alex bersedia untuk supaya bisa di IB sapinya, tadi kan Bapak bilang induknya kerangkanya besar. Pak Konsan bisa memfasilitasi dengan IB simen sapi Bali yang unggul gitu kan. Tapi kalau misalnya Bapak tidak bersedia, Bapak mau mencari pejantan yang bagus di luar sana ya monggo silahkan gitu ya, semua keputusan ada di tangan Bapak. Tapi intinya Pak Konstan menyarankan seperti itu daripada nanti cari jauh-jauh. Nah ketakutan Bapak Ketua terkait dengan dia nanti lama lagi dia akan gagal itu jangan terlalu dibesar-besarkan karena siklus itu kan tiap bulan ada. Cuma karena kita kurang dekat dengan sapinya seperti itu. Jadi kita kehilangan momen itu Bapak. Bapak ya. Pengamatan. Oke, silakan Bapak memutuskan nanti kalau misalnya mau seperti itu ya nanti kita mungkin saya tidak tahu Pak Konsan kalau misalnya simen tersedia di provinsi kabupaten Pak Konsan ini linknya kemana ke kabupaten atau ke provinsi nih ceritanya kabupaten. Nah, bisa mungkin kita difasilitasi kalau misalnya beliau ini mau bisa ya Pak Konsen? Bisa. Oh, Selalu bisa. Karena kita di sini ada banyak petugas. Nah itu. Itu Bapak ya tinggal kita bisa buktikan ya. Baik, sudah Bapak dan Mama, Bapak Ibu, karena kita sudah menyelesaikan diskusi kita, sambil kita menunggu untuk isi kita punya kampung tengah di sini, kita tunggu Pak Jamal belum datang. Kalau Pak Jamal sudah datang berarti itu tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan sudah ada. Tapi sambil menunggu tadi kita sudah minta, tapi saya mau tutup ini dulu ya sementara. Tapi atau Mas Ri tutup dulu kok. Tidak langsung untuk audiens. Sebelum. Oke baik, terima kasih dari Ibu Kepala Balai dan teman-teman tim yang sudah hadir pada hari ini dan hasil diskusi kita memang banyak hal yang sudah kita diskusi dan tentunya untuk perbaikan pembibitan ternak kita di Amarasi dan banyak solusi yang sudah kita dapat termasuk untuk IB ini yang traumanya kemarin mungkin bisa kita perbaiki dan untuk bisa mau untuk kita IB tentunya semua untuk perbaikan mutu ternak kita yang ada di Amarasi. Selain itu pemanfaatan pakan tentunya lebih baik lagi dan dari diskusi kita sudah sepakat semua akan menanam pakan yang lebih bermutu lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih banyak dari untuk teman-teman dari DSP sehingga bisa tentu pendampingan lagi lanjutannya. Sekian dan terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Mesri dan juga untuk semua Bapak Ibu yang sudah ada di sini. Terima kasih untuk semua kontribusinya dalam memberikan mensukseskan kegiatan kita hari ini di mana kita berdiskusi dengan baik apa yang akan kita kerjakan selanjutnya ya untuk kegiatan kita untuk pembibitan ternak ini. Baik, Sobat Tani sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan hari ini di mana kegiatan kami sudah kami laksanakan dan kami sudah sampai di penghujung acara kami. Kita akan berjumpa lagi di episode berikut tentunya dengan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian, sampai jumpa dan salam standar inovasi.